Bang, kalau di tanah itu di atasnya dikasih arang, itu apa ya? Arang sekam. Kalau teman-teman mau gunakan arang-arang kayu, wah ngapain sih arang kayu ditaruh? Arang kayu ditaruh di situ ngapain sih? Ya memang arang kayu itu dia mengandung kalsium, biasanya ditaruh di bawah untuk menstabilkan pH-nya. Tetapi saya sarankan di situ hanya untuk mengamankan aja lah ya. Mendingan arang sekam. Bang, pemupukan pembuahan kalau musim hujan tanpa atap naungan apa ekstra dosisnya? Ya dosis tetap teman-teman, nggak usah pakai dilebihin dan lain sebagainya. Kita gunakan dosis yang biasa saja yang kita gunakan. Saran saya kalau teman-teman menanam tanaman anggur walaupun di lahan terbuka, kita mempunyai sistem, yaitu kalau bisa walaupun lahan terbuka kita bikin kotak. Kita bikin kotak. Tujuan apa? Tujuannya yaitu untuk mengamankan pupuk yang kita berikan dan juga untuk mengamankan ketika tanaman anggur itu musim banjir. Ya, jadi jangan asal tanam, teman-teman nanam loh, langsung asal tanam nggak dikasih kotakan. Kotakan ini juga untuk menghambat pertumbuhan akar kemana-mana dan nanti akar serabut akan berkumpul di situ dan ini untuk efektif sekali untuk melakukan pemupukan. Dan ketika kita melakukan pemupukan pun pupuk tidak kemana-mana. Kalau musim hujan nanti bisa ditutup terpal sebagian itu. Seperti itu teman-teman. Bang, obat apa jamur? Ya jamur gunakan fungsida. Jamur gunakan fungsida. Ini penting sekali buat teman-teman. Walaupun teman-teman menanam di lahan terbuka, bikin bentengan kotak gitu loh. Umumnya seperti itu. Ini untuk mengamankan. Sampun Mas Al, opo pengaruh medianya yo? Medianya itu kelihatannya. Coba sebutkan kemarin medianya apa abangku? Coba sebutkan. Kalau begitu dikocorkan secara terpisah dulu abangku. Dikocorkan secara terpisah. Ini ditanam di pot. Bang Jupiter, ini ditanam di pot atau di tanah? Om, satu pohon plastik UV-nya butuh berapa meter? Tergantung ini Mas. Tergantung apa? Tergantung lahannya ae sampean tergantung lahannya. Jadi kalau tanaman anggur itu kita bentuk dengan sistem apa dulu? Sebenarnya tanaman anggur itu membutuhkan, kalau saya loh ya, kalau kita mau menggunakan 2 meter sekunder itu paling tidak 2 kali 3. 2 kali 3 berarti berapa? 6. Setiap satu pohon 6 meter. Seperti itu. Berapa kali pemupukan Bang fase pembuahan? Saya cukup 4 kali pemupukan. Ya, 4 kali pemupukan. Kalau tanaman itu menggunakan dari awal sudah menggunakan pupuk pertumbuhan saya, insya Allah itu tidak sampai lebih. Ya, dengan pola bagaimana? Pola pupuk pertumbuhan saya sebenarnya tanpa pupuk pembuahan etalase 1, 2 pun itu bisa keluar bunga. Ya, pupuk pertumbuhan saya etalase 1, ya, buat teman-teman ini mungkin Bang Fatur baru masuk di live saya, ya. Ya kemungkinan baru masuk di live saya, maka saya jelaskan dulu ya teman-teman ya, yang lain antri ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan pupuk etalase 1 ini tanpa pupuk pembuahan pun itu tanaman nanti keluar bunga ketika melakukan pembatasan atau perapian cabang. Tetapi saran saya bunga ini dibuang saja. Nanti dilakukan pupuk pembuahan. Ini untuk apa? Untuk memaksimalkan hasil. Plastik UV etalase berapa? Aku nggak usah keluarin nih, cari di video saya aja. Ya, aku kalau kebanyakan edukasinya mumet teman-teman. Ini kebanyakan yang saya sampaikan, ini produk-produk dari saya sendiri. Ya, produk-produk dari saya sendiri. Dan saya plastik UV itu rekomendasikan kenapa? Saya kepengen cari harga yang lebih murah. Aku kepengen jualan plastik UV sendiri teman-teman. Tetapi harganya ini loh yang saya cari itu harganya di sini tuh jauh dari pabrik. Jadi kalau saya mendatangkan dari pabrik itu ongkos ongkirnya gede. Makanya saya belum siap untuk jualan plastik sendiri. Kalau saya jualan plastik sendiri kemungkinan per meternya itu bisa kena sekitar 40.000 ya, 40.000 sampai 50.000 per meternya. Itu untuk ukuran yang 3 meter. Tapi masalah kualitas bagus. Ya, Bang, gosvi saya mau di pruning karena buah udah habis. Kira-kira pemangkasnya di mana? Di atas tandan buah juga bisa, di bawah tandan buah juga bisa batin. Nanti keluar bunga lagi. Ya.
Baru ikut live Bang Al, makanya saya baru coba pupuk pembuahan Bang, baru belajar dari videonya Bang Al. Ya silakan, ya silakan teman-teman, semoga mendapatkan keberkahan dari room saya. Umur berapa bunga bisa disemprot fungisida sama insek? Wong baru nongol aja boleh, baru nongol aja boleh seperti ini. Ya malah harus. Kenapa? Kalau nggak disemprot, hama itu pada dekat dengan dosis rendah. Ya, jadi buat teman-teman, penyemprotan ketika berbunga itu penting, malah penting. Ya, kalau habis berbunga itu biasanya saya gunakan insek, itu penting. Karena apa? Karena hama ini malah seneng melihat gurih-gurih, itu seneng. Mending sedekahin Bang plastik UV-nya, gip. Halah yoyo, kok sedekahin gimana? Waktu saya sudah saya sedekahin, ilmu saya kurang bersyukur apa semua teman-teman. Mata bat di tersier pada habis ada yang adanya di bawah sekunder. Itu kemarin dipangkas pendek apa? Mbak Tin, kemarin dipangkas pendek apa? Itu kalau begini nanti polanya jadi kita nggak pembuahan. Tapi kok bisa begitu? Kok bisa begitu mata batnya hilang? Seharusnya kan lebih panjang lagi. Ya, kalau begitu nanti bisa mata bat itu bisa dibentuk, Mbak Tin. Mata bat bisa dibentuk. Nanti dikasih pupuk pertumbuhan mata batnya juga gede. Dikasih pupuk pembuahan nanti juga bisa gede. Kalau kemarin Mbak Tin menggunakan pola pupuk etalase 3 itu sebenarnya mata batnya juga besar. Mas ikut mantau ingin tahu cara pemupukan awal. Cara pemupukan awal gunakan pupuk. Itu ada panduan cara penggunaannya, ya. Jadi tanaman itu perlu dipupuk. Bang Al, saya udah rutin semprot pakai insek bergantian dengan fungi, tetapi kok laba-laba ya kecil-kecil tetap ada, Bang. Kemarin inseknya menggunakan apa? Warung menggunakan inseknya apa? Kalau laba-laba ini mainnya ini aja, mainnya mip cinta. Pecah keluar daun tetapi nggak keluar bunga. Pecah keluar daun tetapi nggak keluar bunga. Maksudnya yang di atas turunin aja, turunin satu mata tunas lagi. Turunin satu mata tunas lagi. Seperti itu. Biasanya nanti kalau kamu mainnya pendek, 2 mata tunas, 3 mata tunas, ini yang terjadi bukan pembuahan, tetapi peremajaan cabang tersier. Jadi peremajaan cabang tersier dia nggak pakai abasil bagian amter top Bang. Abasil. Gunakan inilah mip cinta, nanti laba-labanya hilang, ya. Kumbang-kumbangnya juga. Gunakan itu. Nanti untuk belalang-belalangnya, kelaper-kelapernya pasti pergi. Habis Bang, sudah habis, sampai dipotongin terus. Seharusnya ada jeda kemarin. Seandainya turun tidak keluar bunga, coba pupuk pembuahan lagi. Ya, nanti dikirimin lah biar tahu saya gambarannya kayak apa. Kalau nggak ada gambarannya saya sulit teman-teman. Ya buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, ya. Ketika kita menanam tanaman anggur memang perlu proses. Kalau kita paksa untuk berbuah lagi kok nggak mau, ya kita istirahatkan dulu, kita kasih pupuk dulu, nanti setelah 1 bulan kita pangkas lagi seperti itu. Mip cinta bisa juga untuk ngilangin kutu putih. Iya, ini untuk hama yang besar-besar. Semut-semut kangkrang aja kemarin, saya lupa nggak saya bikinin fikti teman-teman. Ya kemarin tuh ada kangkrang ya, bikin rumah di tanaman anggur saya. Ya, bikin rumah di tanaman anggur saya, nggak tahu-tahu, waduh, ini tadinya datang dari mana, pada bikin rumah gitu. Yang semut merah kangkrang itu loh, tahu kan? Itu saya semprot aja udah pada kabur hilang, nggak ada lagi. Matur suwun infonya, iya Bang Aros, ya. Jadi buat teman-teman pemupukan pertumbuhan itu bisa diberikan secara teratur dengan pupuk ini. Pupuk saya racik khusus untuk tanaman anggur supaya apa? Tanaman tersebut nanti lebih mudah dibuahkan ke depannya. Dan pertumbuhan juga saya sesuaikan. Dan pupuk ini tidak saya tinggikan terlalu tinggi nitrogennya. Sebenarnya kepengen membuat tanaman itu daunnya lebar-lebar itu mudah. Tetapi itu kalau saya pribadi itu kurang seneng. Kenapa? Kalau daunnya nanti terlalu lebar berarti unsur nitrogennya masuk terlalu banyak.
Kalau nitrogen masuk terlalu banyak, nanti proses pembuahannya agak molor. Ya, maka dari itu di pupuk pertumbuhan saya ini digunakan pupuk-pupuk tanaman lain juga cenderung malah berbunga. Pupuk pertumbuhan saya gunakan untuk memupuk stroberi saya. Mereka pada keluar bunga semua. Kenapa? Karena memang antara jarak nitrogen dengan fosfat. Kalau stroberi ini sebenarnya nggak membutuhkan kalium. Stroberi nggak membutuhkan kalium kalau kita ingin membuahkan stroberi. Jadi stroberi ini dia hanya membutuhkan fosfat untuk membuat tanaman stroberi itu berbunga. Loh, bibit online datang penangannya kasih pupuk apa mas? Ojo dipupuk sik dah. Ojo dipupuk sik ngene. Ya jadi bibit datang, taruh tempat depan rumah lah, depan rumah. Yang penting jangan kena sinar matahari secara langsung. Dibuka, ditambahin media sekam, tambahin sekam, agak ditekan sedikit. Kenapa? Sekam ini biar mengisi rongga-rongga yang kemarin media itu kan ditekan gini. Dikasih plastik wrap atau diapain itu pengemasan. Kalau saya biasanya saya gunakan yaitu plastik, saya ikat, nanti itu ditambahin media tanam lalu siram. Ya, siram saja nggak apa-apa. Jangan lupa kasih rembetan, posisi ditegakkan lurus. Nggak pakai B1, kalau mau menggunakan B1 ikuti panduan kemasan. Kalau mau menggunakan B1 ikuti panduan kemasan. Aku nggak pernah menggunakan B1 teman-teman, terus terang aku nggak pernah menggunakan B1. Saya tuh begini pola pikir saya. Sebisa mungkin saya tekan itu pengeluaran biar kita tidak boncos dalam merawat tanaman anggur. Tapi kenapa abang kok jualan pupuk gini? Karena ini solusi untuk para pemula. Ya, solusi untuk para pemula, solusi untuk teman-teman yang menanam mungkin hanya sekedar penghobi, butuh tanamannya cepat, butuh hasilnya cepat. Jadi saya rekomendasikan pupuk-pupuk seperti ini. Ya. Tetapi nanti secara seiring berjalannya waktu, saya yakin teman-teman akan menemukan kesempurnaan dari apa yang saya bagikan. Jadi ilmu saya bisa disempurnakan oleh teman-teman lagi dan melebihi apa yang saya sampaikan. Karena banyak sekali teman-teman saya yang ambil hikmah dari ilmu yang saya bagikan, sekarang dia melebihi saya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kenapa? Karena saya hanya berfokus pada penelitian. Ya, berfokus pada penelitian dan tidak saya kembangkan untuk skala hektaran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya tidak banyak waktu untuk itu. Ya. Dan buat teman-teman yang mempunyai modal, yang mempunyai lahan, yang mempunyai rezeki, mereka mau mengembangkan secara besar-besaran. Sekarang udah pada sukses. Ya. Sebenarnya di materi anggur itu tidak ribet. Pupuk dari Abang Al sudah berbentuk paket. Iya, sudah saya paketin. Opo kamu belum pernah? Ya, ini sudah saya bungkusin kecil-kecil. Jadi teman-teman, contohnya pupuk pembuahan juga sudah saya bungkusin seperti ini. Jadi teman-teman di rumah tinggal siapkan ember dan air sesuai dengan petunjuk. Ya, seperti itu.